lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak yang kucintai, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Makna sosial politik ini lebih diperdalam lagi ketika kita dapat mengejawantahkan dalam artinya bagaimana dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan berpolitik tetap menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Contoh paling gampang ketika kita bicara sosial yaitu bagaimana kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Kemudian bagaimana hubungan dengan politik? Karena dalam politik kita pasti berhubungan atau berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berinteraksi antara pribadi-pribadi dengan organisasi di mana dia berada. Nah, interaksi antar pribadi, antar organisasi ini akan lebih bagus ketika masing-masing pribadi, masing-masing organisasi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita akan melihat implementasi secara real. Implementasi yang dapat kita lihat pada poin 1 hingga pada poin 5. Yang pada penerapannya dapat berbalik atau dalam artian saling berurutan, saling berhubungan antara 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga tidak dapat dipisahkan antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, yang pertama yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup susah ketika kita bicara keadilan ini karena bagaimanapun setiap kali ada suatu keputusan maka di situ pasti ada pro dan kontra. Pihak-pihak yang merasa diuntungkan pasti mengatakan adil, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak diuntungkan tentu dia akan mengatakan belum mendapatkan keadilan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mementingkan kepentingan rakyat. Demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Arti lebih sempitnya apa? Setiap kali pengambilan keputusan maka harus mengutamakan kepentingan rakyat. Maka dari itu ketika bicara kepentingan rakyat kita sudah mempunyai namanya wakil-wakil rakyat. Bagaimana ketika wakil rakyat ini kita rasakan belum mengapresiasi apa yang kita inginkan? Maka kita sampaikan keluhan-keluhan itu. Maka berhati-hatilah ketika Anda memilih wakil rakyat setiap 5 tahun sekali. Jangan sampai mohon maaf karena faktor money politik maka Anda memilih wakil rakyat. Ketika sudah menjadi wakil rakyat, ketika keputusan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tidak menyuarakan aspirasi rakyat, maka Anda akan mendapatkan suatu kekecewaan. Maka dari itu ketika memilih, pilihlah wakil-wakil rakyat yang betul-betul sesuai dengan hati Anda. Nilai-nilai kebaikannya ada, nilai-nilai keagamaannya ada, di mana dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan hal-hal yang bersifat positif. Kemudian melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Setiap kali ada suatu keputusan, tentu di situ pasti ada perbedaan. Ada pro, ada kontra. Pada prinsipnya, pro ataupun kontra hal yang wajar, hal yang lumrah.
Tetapi ketika kita akan menyampaikan hal itu, tetap persatuan adalah kunci utama dari segalanya. Jangan sampai karena ada perbedaan paham, kemudian ada perpecahan, sehingga persatuan bangsa ini akan terbengkalai. Sangat disayangkan sekali. Kemudian yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, keadilan ini akan sangat susah diwujudkan ketika ada pribadi, ada pihak-pihak yang merasakan belum mendapatkan. Sehingga nilai kemanusiaan, nilai keberadaban ini merupakan tonggak utama ketika kita akan menerapkan suatu namanya keadilan. Kemudian yang kelima yaitu pada prinsipnya semua nilai-nilai termasuk nilai sosial, nilai demokrasi, persatuan, kemanusiaan, semuanya bersumber pada nilai ketuhanan. Arti makna ketuhanan ini apa? Kita kembali kepada ruh kita sebagai umat yang beragama. Di situ kita diajarkan bagaimana ajaran-ajaran Tuhan mengajarkan kebaikan pada umatnya. Sehingga ketika ajaran agama ini kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka insya Allah polemik-polemik yang ada, polemik-polemik yang terjadi tidak akan menjadi anarkis. Justru perbedaan-perbedaan yang ada akan menjadi suatu hikmah, menjadi berkah, sehingga dapat menjadikan suatu pembelajaran bagi kita bahwa perbedaan itu indah. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, kita perlu merekonstruksi. Yaitu merekonstruksi apa? Yaitu merekonstruksi civil society yang di dalamnya mencakup masyarakat tradisional, adanya agama, etnis dan golongan, masyarakat sosial dan masyarakat purna industri ini untuk kembali direkonstruksi. Dijadikan dalam suatu wadah, suatu kesadaran bersama bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu bukanlah suatu perbedaan yang harus diperdebatkan. Tetapi justru perbedaan-perbedaan ini dapat kita kaji sebagai suatu pandangan, suatu pemahaman yang baru bahwasanya perbedaan ini akan sangat indah karena kita mengambil dari semua sisi ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Beberapa moral baru pada masyarakat informasi ini yaitu adanya nilai toleransi. Toleransi yang harus dipertegas, diperkuat untuk menyadari bahwa tidak selamanya keinginan orang lain itu akan sama dengan keinginan kita. Yang kedua yaitu transparansi hukum. Hukum harus lebih memberikan makna nilai keadilan kepada masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum yaitu adanya kepastian, adanya kemanfaatan, dan adanya keadilan. Sehingga jangan sampai terus kita membawa stigma bahwa hukum itu akan tajam ke bawah tumpul ke atas. Maka dari itu perlu transparansi hukum. Yaitu berikutnya harus adanya suatu komitmen. Janji yang diucapkan harus betul-betul direalisasikan. Sebagai contoh para pemimpin kita, baik itu presiden, anggota DPR, ketika melakukan kampanye, maka komitmen janji yang diucapkan harus direalisasikan. Kemudian moral berdasar konsensus. Artinya apa? Ada suatu kebersamaan pemikiran dalam suatu masyarakat. Ketika kebersamaan pemikiran ini akan menjadi suatu nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang akan membuat moral masyarakat sekitar akan menjadi lebih bagus. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.